Kedudukan Malaysia lebih baik berbanding Indonesia di mata masyarakat global berdasarkan pelbagai indeks global. Malaysia sebenarnya antara performa terbaik di rantau ini, malah semakin mampu melawan pencapaian negara Asia lain. Tahniah buat warga Malaysia karena menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbaik di Asia. Dan kami juga bersyukur sebagai warga Indonesia, meski ekonomi kami sedang tersisa, untuk kehidupan sehari-hari kami masih baik-baik saja. Apa yang Indonesia patut belajar daripada kemajuan Malaysia? Bagaimana ekonomi negara saya boleh maju dari Indonesia? Dulu Malaysia tak jauh beza pun dengan negara jiran. Tapi sekarang Malaysia dah tinggalkan jauh Indonesia, Thailand dan Filipina. Ya, memang Malaysia itu mood senyap. Warganya itu mood senyap. Tidak gembar-gembor, tidak heboh. Tiba-tiba saja udah berkembang maju. Tiba-tiba udah berprestasi. Tiba-tiba udah melampaui Indonesia dari berbagai sektor. Kebalikannya dengan Indonesia, belum apa-apa udah gembar-gembor, belum apa-apa udah bilang Malaysia ketar-ketir dengan Indonesia. Belum apa-apa tiba-tiba bilang Malaysia iri dengan Indonesia. Itulah netizen atau bahkan media di Indonesia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, kali ini saya akan mereact satu video yang bertajuk Mood Senyap Malaysia berhasil guncang Asia Tenggara. Indonesia tertinggal jauh dari jiran. Kok bisa? Ya, itulah tajuk video yang akan saya react, dan ini di-upload oleh channel yang bernama Ria Oktorina. Apa yang diguncang oleh Malaysia di Asia Tenggara nih, ya, apa yang dibuat Malaysia sehingga Asia Tenggara terguncang begitu ya, dan mengapa Indonesia bisa tertinggal jauh dari Malaysia. Bicara soal mood senyap, memang Malaysia ini kalau dibanding dengan Indonesia memang senyap-senyap tiba-tiba wah begitu ya, seperti kemarin yang sempat viral di Indonesia, yang menjadi perbincangan hangat di media-media besar Indonesia, bahkan netizen Indonesia, yaitu tentang deklarasi Malaysia Maju tahun 2025. Itu di Indonesia lumayan menjadi perbincangan hangat di media-media besar, di netizen, di internet, netizen Indonesia, tetapi di negaranya itu senyap. Biasa-biasa saja pemberitaan itu. Tetapi di Indonesia heboh tentang berita deklarasi Indonesia Maju tahun 2025. Dan tidak hanya itu, memang orang-orang Malaysia ini tidak sedikit-sedikit mengheboh-hebohkan sesuatu yang belum jelas. Ya, meskipun itu pemberitaan yang menguntungkan atau berita positif tentang Malaysia, tapi mereka, warga Malaysia itu tidak terus menghebohkan sebelum hal itu betul-betul jelas begitu ya. Tidak seperti netizen Indonesia yang biasanya suka meremehkan negara tetangga tuh, yang sedikit-sedikit bilang ketar-ketir atau Malaysia iri kepada Indonesia, dan ini itulah kurang lebih begitulah narasinya ya. Belum apa-apa sudah ketar-ketir, belum apa-apa Malaysia iri dengan makan gratis di Indonesia. Padahal di Malaysia sudah tahun 70-an makan gratis itu sudah ada. Gitu ya. Itulah yang saya maksud. Masyarakat Indonesia, terutama netizennya itu suka menggembar-gemborkan, mengheboh-hebohkan sesuatu yang belum jelas bagaimana hasilnya. Tetapi kalau Malaysia itu mood senyap, dia tuh diam saja sebelum itu nampak hasilnya. Walaupun nampak hasilnya, mereka tidak suka menyombongkan juga, tidak suka meremehkan negara lain. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita tonton saja videonya. Kedudukan Malaysia lebih baik berbanding Indonesia di mata masyarakat global berdasarkan pelbagai indeks global. Malaysia sebenarnya antara performa terbaik di rantau ini, malah semakin mampu melawan pencapaian negara Asia lain. Tahniah buat warga Malaysia karena menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbaik di Asia. Dan kami juga bersyukur sebagai warga Indonesia, meski ekonomi kami sedang tersisa, untuk kehidupan sehari-hari kami masih baik-baik saja. Apa yang Indonesia patut belajar daripada kemajuan Malaysia? Bagaimana ekonomi negara saya boleh maju dari Indonesia? Dulu Malaysia tak jauh beza pun dengan negara jiran. Tapi sekarang Malaysia dah tinggalkan jauh Indonesia, Thailand dan Filipina. Tanpa sedar, Malaysia sebenarnya dah jadi abang besar di Asia Tenggara.
Selamat datang di channel Ria Oktorina. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sesuatu yang menarik perhatian kita semua, yaitu tentang perkembangan ekonomi Malaysia yang kini terlihat jauh lebih maju dibandingkan Indonesia, hingga menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara terdepan di kawasan Asia Tenggara. Mari kita telaah secara mendalam dengan tetap menjaga sudut pandang yang netral dan penuh pembelajaran. Karena tujuan utama dari pembahasan ini adalah memberikan inspirasi bagi kita untuk terus belajar dan memperbaiki negeri tercinta ini. Malaysia dikira antara ekonomi paling kaya ke Asia Tenggara kalau tengok KDNK per kapita. Tapi siapa yang cakap macam ni? Memandai-mandai je. Tengok sendiri. Data dari Bank Dunia menunjukkan KDNK per kapita Malaysia tahun 2023 ialah $11.648. Bahkan yang lagi power, kalau guna kiraan KDNK PPP, kuasa beli Malaysia ada $37,247, jauh meninggalkan negara lain kecuali Brunei dan Singapura. Tapi betul ke Malaysia ni kaya? Ada orang kata Malaysia ni banyak korupsi, hutang tinggi, pengurusan kerajaan ke laut. Tapi data ni menunjukkan sebaliknya. Malaysia sebenarnya antara performa terbaik di rantau ini, malah semakin mampu melawan pencapaian negara Asia lain. Selalu kan orang banding Malaysia dengan negara macam Jepun, Korea Selatan dan Taiwan. Memang Malaysia tak sekaya seperti negara ini lagi. Cuma jangan skeptikal sangat kalau tengok KDNK PPP, jurang Malaysia dengan Jepun mungkin rapat dari tahun 2010 sampai 2023. Pertumbuhan Malaysia lagi padu dari Jepun kecuali tahun 2020 ke 2021. Kenapa guna PPP? Sebab kos hidup dikira sekali. Misalnya negara Jepun memang gajinya lebih tinggi, tapi kos hidup pun tak macam nak naik. Sebaliknya di Malaysia, walaupun gaji tak setinggi Jepun, barang lebih murah. Jadi duit yang Malaysia ada boleh dapat lebih banyak barang. Hakikatnya ekonomi tak semestinya pasal angka besar je. Yang penting macam mana rakyat rasa duit mereka cukup ke tak. Sebab di Malaysia kos kesihatan, pendidikan dan perumahan lebih mampu milik berbanding negara maju. Jadi, golongan sederhana di sini masih boleh hidup selesa. Dulu Malaysia tak jauh beza pun dengan negara jiran. Tahun 1950-an, Filipina pernah meminta Malaysia dari segi KDNK per kapita. Tapi sekarang Malaysia dah tinggalkan jauh Indonesia, Thailand dan Filipina. Tanpa sedar, Malaysia sebenarnya dah jadi abang besar di Asia Tenggara. Cuma itulah disebabkan Malaysia selalu kena dilabel sebagai negara rasuah, lagi-lagi lepas skandal 1MDB. Namun sebelum tu, tengok data sekali lagi. Indeks persepsi korupsi 2023 bagi Malaysia skor 50/100, lagi baik dari Thailand iaitu sebanyak 35 dan China 42. Walaupun masih tak hebat, tapi masih dikategorikan sederhana bersih. Dari sudut hutang Malaysia pada Bank Dunia IMF iaitu tahun 2024 ialah 68.38% daripada KDNK. Nampak macam banyak, tapi kalau banding dengan Thailand dan Filipina, sebenarnya lebih kurang dengan negara ni. Malah China dan India lagi tinggi hutang daripada Malaysia tau. Bukan itu saja, inflasi pun stabil. Barang tak terlampau mahal, kebanyakannya dalam julat 2/3% dari tahun 2000 sampai 2023. Pencapaian ini dikira cantik untuk sebuah ekonomi yang sihat. Apapun, Malaysia mungkin belum capai tahap negara Asia seperti Jepun atau Korea. Tapi di Asia Tenggara, pencapaian Malaysia dah dikira hebat pada ketika ini. Hakikatnya, Malaysia sedang mendaki, bukan jatuh. Malah, Malaysia berpotensi besar untuk jadi lebih maju, cuma perlukan usaha konsisten, pengurusan yang telus dan rakyat yang terus support pembangunan negara. Setakat ini, kita dah jauh melangkah. Cuma tinggal teruskan momentum ni dan tak mustahil satu hari nanti kita boleh berdiri sama tinggi dengan Asia Tigers. Hari ini tidak ada kata-kata mutiara, hanya ingin sedikit bercerita tentang ekonomi Malaysia dengan negara kita. Di Malaysia sekarang rata-rata pendapatan 1.500-an, kalau dirupiahkan kurang lebih 5 jutaan. Belum lagi ditambah jam lembur, dari 2.000 tidak akan mundur. Memang gaji yang sangat menggiur, lumayan buat beli bubur. Itu masih gaji rata-rata, belum lagi gaji mereka yang kerja bangunan, perkebunan, bahkan ada sebagian kilang yang bisa mendapatkan 3.000-an. Nah, kalau di Indonesia rata-rata pendapatan masih 3 jutaan, hanya sebagian daerah tertentu dengan UMK yang luar biasa. Seperti Bekasi, Karawang, Jakarta, Depok, dan Pasuruan. Itu pun belum ada yang sampai 5 jutaan. Untuk melamar kerja di tempat seperti ini pun tidak mudah, harus bersusah payah mengumpulkan berkas lamaran hingga lelah, ujung-ujungnya berkas jadi sampah. Jika bercerita soal bahan pangan, Indonesia-Malaysia imbang. Contoh saja, saya pergi ke warung istri Bang Toib, saya beli telur, sekarang harganya sudah ajaib. 5.000 cuma dapat 3, itu baru di Sumatera, belum lagi di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, apalagi di Papua. Mungkin saja harganya berbeda. Lalu saya pergi ke Malaysia, saya singgah di kedai Atuk Dalang. Atuk bilang 4.50 sen dapat 10 biji. Memang harga telur baru naik, tapi kalau dirupiahkan baru 15 ribuan. Untuk barang lainnya juga hampir sama, bahkan ada yang lebih murah di Malaysia. Bukankah ekonomi kita luar biasa?
Malaysia dengan gaji segitu bisa beli lembu, sementara kita dengan gaji segitu cuma bisa beli tepung terigu. Singapura saja bisa kalah, meski gaji mereka mewah, tapi barangnya tidak murah. Dapat gaji 1.000 hingga 1.500-an, sekarang beli nasi bungkusan bisa 5-8 dolar. Harga yang sangat menggelegar. Perbedaan ekonomi negara kita dengan Malaysia memang tidak setara. Bukan karena pengaruh mata uangnya saja, tapi karena harga barang di Malaysia memang murah, sementara negara kita tambah susah. Kami abot warga Malaysia karena menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbaik di Asia. Dan kami juga bersyukur sebagai warga Indonesia, meski ekonomi kami sedang tersisa, untuk kehidupan sehari-hari kami masih baik-baik saja. Karena kalau sekedar untuk makan masih cukup dan bisa kenyang. Tapi kalau menabung untuk masa depan tidak semua orang bisa melakukan. Nah, kata-kata ini tidak menyalahkan siapa-siapa, hanya saja ingin berbicara tentang fakta. Karena kita dua negara bersaudara dan inilah salah satu perbedaannya. Tidak perlu juga kita menyalahkan pemerintah karena menjadi mereka tidaklah mudah. Walaupun ada sebagian yang mengambil uang negara untuk bersedekah, sedekah untuk anak bini di rumah. Pokoknya yang sedang bekerja di Malaysia, pandai-pandailah kalian semua. Carilah uang di sana, buanglah di sini. Di sana kalian jangan terlalu boros, nanti sia-sia kalian kerja hingga tulang keropos. Bisa-bisa pulang ke kampung aja nggak ada ongkos. Goyang di Indonesia, semangatlah bekerja. Jika ada modal, lebih baik buka usaha. Jika tidak ada modal, teruslah bekerja untuk menghidupi keluarga. Meskipun bos ganti rumah, ganti mobil, bos ganti motor, bos beli kebun sawit, sementara kita ganti kulit. Kedudukan Malaysia lebih baik berbanding Indonesia di mata masyarakat global berdasarkan pelbagai indeks global, kata bekas pengarah eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi. Ahli ekonomi Nur Azlan Ghazali berkata, beliau mendengar tentang bagaimana ekonomi Indonesia berkembang yang menurutnya bagus kerana ia akan mencabar Malaysia untuk meningkatkan prestasi. Bagaimanapun beliau menolak tanggapan bahawa Malaysia ketinggalan di belakang rakan serantau ASEAN itu dengan berkata, rakyat Malaysia nampaknya lebih suka memburuk-burukkan negara sendiri. Beliau menyebut indeks daya saing global 2022 yang meletakkan Malaysia di kedudukan ke-32 berbanding Indonesia di tempat ke-44 dan kedudukan negara yang lebih tinggi dalam Complexity Index 2022 yang mengukur kecanggihan ekonomi untuk mengguna pakai teknologi. Nur Azlan turut menyatakan bahawa Malaysia berada di tempat ke-36 dalam Indeks Inovasi Global 2021 berbanding Indonesia pada kedudukan ke-87, menunjukkan kapasiti dan keupayaan inovatif yang lebih besar. Investasi yang berkelanjutan dalam infrastruktur dan sumber daya manusia seperti pendidikan dan pelatihan tenaga kerja telah menjadi pendorong utama dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Malaysia dengan memperkuat daya saingnya di pasar global. Dan inilah kenapa Malaysia bisa dibilang banyak juga tenaga kerja asing dalam hal ini. Jadi nggak hanya orang Indonesia aja ya teman-teman ya, dari negara lain pun juga ada banyak. Sahabat Indonesia yang menonton video ini, suka saya ingatkan, saya bukan saja-saja buat video ini, tetapi untuk mengulas kenyataan daripada laman Twitter dari negara anda sendiri yang mengatakan bahawa apa yang Indonesia patut belajar daripada kemajuan Malaysia. Bagaimana ekonomi negara saya boleh maju dari Indonesia. Sebenarnya hasil yang kita nampak pada hari ini pada negara Malaysia adalah kerana kebijakan pemimpin-pemimpin kami yang terdahulu. Pemimpin-pemimpin kami mengamalkan dasar ekonomi yang betul daripada tahun 1970 sampailah pada lewat 2010. Tapi potensi negara Indonesia itu jauh lebih besar daripada negara kami. Walaupun Indonesia jauh lebih awal merdeka pada kami, tetapi duka citanya pada ketika pemerintahan Soekarno pada tahun 1945 sehingga 1967 hampir tiada pembangunan di Indonesia. Malah dasar Soekarno membuatkan inflasi merayap. Indeks kos sara hidup dekat Indonesia meningkat daripada 100 pada tahun 1958 kepada 600,000 pada tahun 1967. Kiranya boleh kita katakan bahawa pembangunan negara Indonesia bermula dari kosong pada zaman pemerintahan Soeharto. Dalam masa yang sama, dekat tanah Melayu ataupun dekat Malaysia pada ketika itu, di bawah kepimpinan Tun Razak dan juga Tun Hussein, telah mengubah ekonomi Malaysia yang bergantung kepada ekspor bahan mentah
kepada gantian input. Pada ketika inilah kita dapat lihat pembangunan infrastruktur mula digiatkan. Usaha daripada Tun Razak dan juga Tun Hussein On telah menyediakan tapak untuk zaman industrialisasi di bawah Tun Mahathir pada tahun 1981 hingga tahun 2000. Pada ketika inilah zaman beliaulah menyebabkan ekonomi negara kita melonjak ke tahap yang baru. Boleh lihat peningkatan ekspor Malaysia mencecah 100% daripada KDNK pada tahun 1980-an. Walaupun Suharto menjalankan dasar yang lebih kurang sama, tetapi tidak cukup intensiti yang ada seperti mana yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Malaysia. Maka ketika inilah yang kita namakan sebagai pemisahan besar ekonomi Indonesia dan juga Malaysia yang pertama. Kedua pula berlaku ketika zaman krisis kewangan pada 1997 hingga 98 dekat Asia. Kali ini Malaysia bertuah memiliki Pak dan juga Datuk Seri Najib Razak yang ketika itu mengubah dasar ekonomi negara kita kepada meliberalisasikan pelaburan dan perdagangan dan mula mengurangkan kebergantungan kepada ekspor. Di zaman inilah FTA dan juga FPI menjadi tumpuan utama negara kita. Dalam masa yang sama, Suharto cuba untuk mengamalkan dasar yang sama tetapi gagal cecak dengan Malaysia kerana fasiliti dekat Indonesia tidak sebaik di Malaysia. Tun Razak dan juga Tun Hussein On telah menyediakan tapak untuk pembangunan infrastruktur di Malaysia dan kemudian disambung oleh Tun Mahathir pada zaman beliau yang kita kenali dengan pembinaan projek mega yang sangat mengasyikkan. Kekurangan infrastruktur menyebabkan daya saing ekonomi Indonesia tidak mencapai apa yang kita capai. Indonesia ialah sebuah negara kepulauan. Jadi untuk menghubungkan antara pulau dan pulau yang lain memerlukan infrastruktur yang berkelas dunia. Jadi atas sebab itulah carta ease of doing business yang dikeluarkan menunjukkan bahawa Indonesia lebih rendah berbanding dengan Malaysia dan Singapura. Indonesia pula lokasinya kurang strategik, jauh daripada laluan perdagangan utama dunia. Saat ini, banyak yang bertanya, apa yang Indonesia bisa pelajari dari kemajuan Malaysia? Bagaimana ekonomi negara tetangga tersebut bisa lebih cepat berkembang dibandingkan kita? Jawabannya ada pada kebijakan strategis yang telah diterapkan sejak lama oleh para pemimpin Malaysia, dimulai dari era 1970-an hingga 2010-an. Kebijakan ini menitik beratkan pada pembangunan infrastruktur dan pengembangan industri substitusi impor, yang dimulai oleh Tun Abdul Razak dan dilanjutkan oleh Tun Mahathir. Ketika Indonesia mulai membangun kembali ekonominya di era Suharto, Malaysia sudah selangkah lebih maju dengan infrastruktur yang lebih baik dan kebijakan ekonomi yang mendukung ekspor serta investasi asing langsung. Ini adalah salah satu faktor utama yang membuat perekonomian Malaysia melonjak pesat pada dekade 1980-an hingga awal 2000. Sementara itu, Indonesia menghadapi tantangan besar sebagai negara kepulauan yang membutuhkan infrastruktur lebih masif untuk menghubungkan wilayah-wilayahnya. Krisis keuangan Asia di akhir 1990-an menjadi momen krusial lainnya. Malaysia berhasil mengatasi krisis dengan kebijakan ekonomi yang tanggap dan efektif, sementara Indonesia menghadapi dampak lebih parah akibat lemahnya infrastruktur dan kondisi politik yang tidak stabil saat itu. Ini semakin memperlebar kesenjangan ekonomi antara kedua negara. Dalam beberapa dekade terakhir, Malaysia terus menunjukkan kinerja ekonomi yang stabil dan konsisten. Menurut data Bank Dunia, PDB per kapita Malaysia pada tahun 2023 mencapai lebih dari $11.000, sementara berdasarkan paritas daya beli, angkanya mencapai lebih dari $37.000. Ini menunjukkan daya beli masyarakat Malaysia yang lebih tinggi dibandingkan banyak negara tetangga lainnya, termasuk Indonesia. Meski begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa Malaysia juga menghadapi berbagai tantangan, seperti tingkat korupsi dan utang negara. Namun, data menunjukkan bahwa kondisi ini masih dalam batas wajar dan terkontrol. Inflasi di Malaysia juga relatif stabil, berkisar antara 2 hingga 3% pada tahun 2023, yang merupakan tingkat inflasi sehat bagi negara berkembang. Pada kuartal ketiga 2024, ekonomi Malaysia kembali menunjukkan performa yang baik dengan pertumbuhan sebesar 5,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sektor jasa dan manufaktur menjadi pendorong utama pertumbuhan ini, meskipun sektor pertambangan mengalami sedikit penurunan. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Malaysia dari awal tahun hingga kuartal ketiga mencapai 5,1%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 3,8% pada periode yang sama tahun lalu. Meskipun Malaysia telah melangkah jauh,
Kita tidak perlu berkecil hati. Indonesia memiliki potensi yang jauh lebih besar, dengan sumber daya alam limpah dan populasi yang besar. Dengan kepemimpinan yang tepat serta dukungan dari seluruh rakyat, Indonesia bisa bangkit dan bahkan melampaui pencapaian negara tetangga. Mari kita jadikan konten ini sebagai bahan pembelajaran dan inspirasi. Tidak perlu saling membandingkan dengan cara yang negatif. Tetapi ambillah hal-hal positif yang bisa diterapkan di negara kita. Jika Malaysia bisa mencapai kemajuan seperti sekarang, Indonesia pun pasti bisa. Yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai bangsa bersatu, bekerja keras, dan terus berinovasi demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di channel Ria Oktorin. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me... Ya, meskipun Malaysia berkembang maju daripada Indonesia, kita tertinggal, tapi kita jangan berkecil hati. Indonesia jangan berkecil hati. Indonesia punya potensi yang sangat besar untuk setara atau melampaui Malaysia. Punya potensi karena kekayaan alamnya yang melimpah dan sumber daya alamnya yang melimpah. Punya potensi besar. Tergantung dari pemimpinnya, ya. Tergantung dari yang memimpin Indonesia. Kalau yang memimpin Indonesia hanya mementingkan oligarki dan kelompoknya saja, saya rasa Indonesia maju itu masih jauh lagi untuk dicapai. Untuk setara dengan Malaysia atau bahkan melampaui Malaysia itu sangat susah menurut saya kalau melihat kondisinya yang terjadi pada saat ini. Kalau di Malaysia program pemerintah, program kerajaannya itu, program pemimpinnya itu mungkin berkelanjutan meskipun berganti pemimpin, tetapi berbeda dengan di Indonesia. Ganti pemimpin biasanya ganti policy, ganti program, dan ini itu. Ya, itulah yang membuat Indonesia itu susah maju. Sementara di Malaysia itu berkelanjutan dari pemimpin satu ke pemimpin selanjutnya. Itu yang membuat Malaysia lebih mudah untuk maju selain dari faktor geografi, faktor negara yang memang di Indonesia ini negara kepulauan yang memang untuk menghubungkan dari pulau satu ke pulau lainnya itu memang perlu waktu yang agak lama, perlu kos yang tinggi dibanding dengan Malaysia yang memang lebih mudah untuk membangun, gitu ya. Dan seperti judul ini, mood senyap Malaysia, memang Malaysia itu mood senyap. Ya, memang Malaysia itu mood senyap, warganya itu mood senyap, tidak gembar-gembor, tidak heboh, tiba-tiba saja udah berkembang maju, tiba-tiba udah berprestasi, tiba-tiba udah melampaui Indonesia dari berbagai sektor. Kebalikannya dengan Indonesia, belum apa-apa udah gembar-gembor, belum apa-apa udah bilang Malaysia ketar-ketir dengan Indonesia. Tiba-tiba bilang, belum apa-apa tiba-tiba bilang Malaysia iri dengan Indonesia. Itulah netizen atau bahkan media di Indonesia. Belum apa-apa udah gembar-gembor, udah meremehkan negara jiran gitu ya, sementara hasilnya belum nampak. Dalam hal ini kita perlu belajar kepada Malaysia, kepada karakter orang Malaysia yang tidak suka menyombongkan diri, yang tidak suka meremehkan negara orang, ya. Malah saling mensupport gitu. Memang harus diakui dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, dari segi investasi, memang Indonesia kalah daripada Malaysia. Memang Indonesia masih di bawahnya Malaysia. Itu harus kita akui. Dan soal gaji, tadi si abang tadi itu bilang 1.500. Mungkin ini video sebelum kerajaan Malaysia menaikkan gaji standar ya. Sekarang sudah 1.700, itu sekitar 5 juta ke atas ya, atau bahkan sampai 6 juta. Sementara di Indonesia rata-rata itu gaji 3 juta ya. 3 juta dan bahkan banyak lagi yang di daerah-daerah lain tuh gajinya di bawah 3 juta. 1.800.000, 2 juta sampai 3 juta, rata-rata segitu. Dan gaji 3 juta itu udah lumayan kalau di Indonesia. Yang dapat gaji 4 sampai 5 juta itu biasanya di kota-kota besar seperti Jakarta, ya, Tangerang, kota-kota industri gitulah. Dan kota-kota kecil lainnya rata-rata ya cuma 3 jutaan. Bahkan banyak yang di bawah 3 juta. Itu pun sudah dirasa cukup bagi orang Indonesia, ya. Cukup untuk makan, ya, tapi tidak bisa untuk menabung di masa depan. Atau bahkan tidak cukup untuk makan, harus berhutang dulu ya, sampai nanti gajian.
Sebetulnya betul kata si admin tadi itu, Indonesia itu punya potensi besar untuk maju. Kekayaan alamnya itu melimpah sekali gitu ya. Belum lagi pajaknya gitu ya. Pajak yang didapat dari masyarakat, dari rakyatnya itu besar. Untuk membangun Indonesia, saya rasa itu cukup. Ya. Jangan dulu kaya, tapi mensejahterakan rakyatnya dulu. Mengurangi kelaparan dan kemiskinan rakyatnya dulu. Jangan dulu menjadi negara kaya. Rakyatnya sejahtera dulu aja itu udah cukup. Tidak susah untuk makan. Tidak susah untuk bekerja. Itu udah cukup. Jangan menjadi kaya dulu. Jangan menjadi negara kaya dulu. Sejahterakan rakyatnya dulu aja udah oke. Tidak ada rakyat yang kelaparan. Tidak ada rakyatnya yang tidur di bawah kolong jembatan. Itu udah bagus. Jangan menjadi negara maju atau kaya dulu. Ya. Itu aja dulu dikerjakan, direalisasikan. Mensejahterakan rakyat. Yang sebaliknya, menyengsarakan rakyat. Oke, mungkin itu saja konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.